Bab 60, Riansu, kamu mesum. Huha, huha, huha. Rani Han dan Ratna Han melarikan diri. Mereka tidak berdiam diri sampai mereka melihat Tuan Peter Long akan dikalahkan Riansu. Karena jika menunggu terlalu lama, mereka yakin Riansu akan mengejar dan dengan mudah menyusul mereka. Kejutan yang diberikan Riansu kepada mereka barusan terlalu besar dan membuat mereka takut setengah mati. Sialan, mengapa Riansu menjadi begitu kuat? Bahkan Tuan Peter Long tidak bisa mengalahkannya. Rani Han mengertakkan gigi dan berkata, mengingat adegan pertempuran antara Riansu dan Tuan Peter Long barusan, dia merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Tapi mungkin saja sekarang Tuan Peter Long telah berhasil mengalahkan Rian. Ratna Han menebak, apakah kamu ingin menelepon Jerry dan menanyakan situasinya? Bagaimanapun, kita melarikan diri secara diam-diam, dan itu tidak terlalu baik jika mereka mengetahuinya. Rani Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya memiliki intuisi yang kuat bahwa Tuan Peter Long mungkin dalam masalah kali ini. Tapi saran kakak sangat bagus. Kita bisa menelepon Jerry dan menanyakan bagaimana situasinya sekarang. Ratna Han mengeluarkan ponselnya dan menelepon ponsel Jerry yang butuh beberapa saat sebelum seseorang menjawab panggilan tersebut. Dia dengan cepat berkata, Kak Jerry, Rani dan aku keluar untuk menggunakan kamar mandi. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah Tuan Peter Long telah mengalahkan Rian? Agar Rani Han juga mendapatkan informasi langsung, dia menyalakan pengeras suara ponselnya. Setelah sekitar 3 detik hening, sebuah cibiran datang dari telepon. Wah, kalian berdua berlari begitu cepat. Itu suara Riansu. Ketika Ratna Han mendengar ini, tangannya tiba-tiba bergetar dan dia hampir membuang ponselnya. Ekspresi Rani Han berubah drastis, dan dia langsung merasakan firasat buruk. Mereka berdua terdiam serentak dan saling berpandangan, sama-sama melihat kepanikan di mata masing-masing. Kenapa kalian tidak bicara? Apakah kalian takut? Riansu menggoda di seberang telepon. Ratna Han menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan pada Jerry? Riansu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Ratna Han memikirkan kemungkinan yang paling buruk. Tangannya yang memegang telepon gemetar, apa kamu membunuh Jerry Yang? Riansu tersenyum misterius dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan suara lebih keras, Rani, berhentilah berpura-pura bodoh. Aku tahu kamu juga mendengarkan. Rani Han mengangkat alisnya tetapi tetap diam. Namun, kata-kata Riansu selanjutnya langsung mematahkan kewaspadaannya, Rani, aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Bokongmu begitu kuat sehingga membuatku ingin berlama-lama dan merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya. Rani Han sangat marah saat itu juga, menyambar teleponnya, dan berteriak dengan marah, kurang ajar. Riansu, kamu mesum sekali. Mendengar suaranya yang marah, Riansu tertawa, hahaha. Rani Han, kamu sedang terburu-buru. Rani Han tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Rian, tunggu saja aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan melakukannya. Ancamannya tidak menakuti Riansu sama sekali, itu membuat senyum Riansu semakin cerah. Setelah tertawa, Riansu berkata, Rani, Ratna, saya menantikan pertemuan kita berikutnya. Lalu saya akan menunjukkan cara menghancurkan 2 bunga dengan 1 tangan. Setelah mengatakan ini, Riansu menutup telepon. Brak, Rani Han sangat marah hingga dia menghancurkan ponselnya. Sialan Riansu, kamu harus mati tanpa penghormatan. Pada saat ini, matanya hampir pecah, ekspresinya ganas, dan dia begitu bersemangat hingga dia terengah-engah. Dalam amarahnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Riansu jelas hanya orang biasa. Mengapa dia berubah menjadi ahli seni bela diri hanya dalam beberapa hari? Ini sungguh tidak ilmiah. Atau apakah Riansu sudah lama menjadi seorang pejuang dan sengaja menyembunyikan untuk menipunya? Dia dengan cepat membalikkan dugaan ini. Karena dalam 3 tahun terakhir dia bergaul dengannya, dia telah mengetahui semua rahasia Riansu, dan dia dapat memastikan bahwa Riansu adalah orang biasa. Selain itu, jika Riansu benar-benar seorang pejuang, dia tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian ketika dia dikhianati oleh mereka malam itu. Dengan kata lain, setelah Riansu dikubur hidup-hidup malam itu, dia mengalami semacam keajaiban dan mengubah dirinya dari orang biasa menjadi ahli seni bela diri.
Pasti ada rahasia tersembunyi tentang Rian yang tidak kita ketahui. Desak Rani Han. Ratna Han mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, Rian hanyalah orang biasa, mendapat beberapa keajaiban, dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Benar. Rani Han mengangguk dan berkata, kemungkinan besar itulah yang terjadi setelah malam itu. Kemudian, Rani Han menemukan Ratna Han dalam keadaan linglung dan mengira dia ketakutan, jadi dia memeluk Ratna Han dan berkata, kakak, kamu tidak perlu takut. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Rian menyakitimu. Hati Ratna Han menghangat. Faktanya, dia tidak takut sekarang, tapi dia hanya bereaksi terhadap apa yang Rian katakan tadi. Rani, apakah kamu baru saja diganggu oleh Rian? Wajah Rani Han sangat dingin, dia mengangguk, lalu bercerita tentang Rian Su yang baru saja memeluk dan menyentuhnya. Tidak ada yang berani memperlakukanku begitu enteng, aku pasti tidak akan bisa memaafkannya. Setelah mendengar ini, Ratna Han diam-diam mengutuk Rian Su sebagai bajingan. Dia sangat membenci Rian Su sehingga dia tidak puas karena bajingan ini tidak hanya menindasnya, tetapi dia juga menindas Rani Han. Bukankah ini berarti kedua saudara perempuan itu dimanfaatkan oleh pria yang sama? Rian Su pantas mati. Tidak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Tuan Peter Long ditembak mati di Villa Peter Long, termasuk kematian Jerry Yang dan Januar Yang, menimbulkan sensasi di Kota Naga. Bagi kelas atas Kota Naga, Tuan Peter Long adalah sosok terkenal, dan banyak orang berkuasa telah berinteraksi dengannya. Pertama-tama, Tuan Peter Long adalah master tingkat tinggi di alam suci. Dia kuat dan memiliki banyak properti atas namanya. Kedua, Tuan Peter Long juga merupakan guru spiritual dan pemeliharaan kesehatan dari banyak orang berkuasa. Mereka telah belajar banyak pengetahuan pemeliharaan kesehatan dari Tuan Peter Long dan meningkatkan fisiknya. Jadi kematian Tuan Peter Long kali ini mengejutkan banyak orang. Pernahkah Anda mendengar beritanya? 1 jam yang lalu, Tuan Peter Long ditembak mati di Villa Peter Long. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Masih belum jelas siapa pembunuhnya, tapi satu hal yang pasti, pihak lain pasti memiliki kekuatan di tingkat alam surgawi. Mungkinkah 3 master alam surgawi di Kota Naga mengambil tindakan? Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Tuan Peter Long adalah master tingkat tinggi di alam suci. Melihat Kota Naga, jumlah orang yang bisa mengalahkannya dapat dihitung dengan 1 tangan. Dan mereka yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya adalah 3 master agung alam surgawi di Kota Naga. Mungkinkah orang kuat baru di alam surgawi telah muncul dari Kota Naga? Jika benar muncul master alam surgawi keempat di Kota Naga, dunia persilatan di Kota Naga akan berubah dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, jenazah Jerry Yang dan Januar Yang juga dipindahkan kembali ke keluarga Yang. Keluarga besar Yang sekarang tertutup awan gelap, dan setiap orang memiliki wajah cemberut, dengan kemarahan, kesedihan, dan kebencian memenuhi tubuh mereka. Mereka menatap 2 mayat yang tergeletak di tanah. Masing-masing tubuh mengandung gelombang yang bergejolak, tetapi mereka semua menahan diri karena saat ini, Bambang Yang, kepala keluarga Yang, belum berbicara, dan mereka tidak dapat melangkahi. Bahkan orang tua Januar Yang sangat berduka saat ini, menanggungnya dan tidak berani berbicara omong kosong. Akhirnya, setelah menunggu beberapa saat, Bambang Yang berbicara, siapa yang melakukannya? Seseorang menjawab, belum diselidiki dan diketahui. Bambang Yang mengerutkan kening, dan suasana di keluarga Yang tiba-tiba berubah, seperti awan hitam, mencekik. Bahkan tidak ada tersangka. Pria itu dengan cepat berkata, iya, tapi ada yang menduga siapa pelakunya. Ekspresi Bambang Yang dingin, siapa itu? Keputusan awal menunjukkan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Rian Su. Bersambung.